Semangat pagi, bertemu kembali dengan Bu Heti dalam mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi mengenai matriks. Matriks dan vektor merupakan pengembangan lebih lanjut dari sistem persamaan linear. Kalau kemarin di materi berikut sebelumnya, kita membahas mengenai materi fungsi dan hubungan linear. Nah, di sini matriks dapat digunakan untuk merumuskan berbagai masalah termasuk masalah-masalah bisnis dan ekonomi. Matriks. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang terdiri atas baris-baris dan kolom. Masing-masing bilangan dalam matriks disebut dengan entry atau elemen. Ordo ukuran matriks adalah jumlah baris kali jumlah kolom. Jika kalian lihat, dalam matriks di sini, secara vertikal ini menunjukkan kolom, dan secara horizontal ini menunjukkan baris. Jadi banyaknya baris disimbolkan dengan M, dan kolom disimbolkan dengan N, menentukan dimensi matriks M kalikan N, yang dibaca M kali N. Contoh matriks. Pada matriks A di sini, terdiri dari 2 kolom dan ada 2 baris. Jadi secara vertikal ada 2 kolom dan secara horizontal ada 2 baris. Sehingga matriks A memiliki 2 baris dan 2 kolom, ukuran matriks A 2 kali 2, dimensi matriks A 2 kali 2, dan order matriks A 2. Demikian juga untuk matriks B. Matriks B memiliki 3 baris karena secara horizontal atau mendatar, ini ada 1, 2, 3, ada 3 baris, dan secara vertikal atau yang ke atas, itu ada 1, 2, sehingga ada 2 kolom. Ukuran matriks B 3 kali 2, baris kalikan kolom. Dimensi matriks B 3 kali 2. Demikian juga untuk matriks C, di sini ada secara vertikal, itu ada 1, 2, 3, ada 3 kolom, dan secara horizontal mendatar ada 1, 2, 2 baris, sehingga matriks C memiliki 2 baris dan 3 kolom. Ukuran matriks C 2 kali 3, dimensi matriks C 2 kali 3. Kemudian untuk matriks D, ini memiliki satu baris, hanya satu baris ya secara horizontalnya, dan 3 kolom, karena secara vertikal ada 3 kolom. Sehingga ukuran matriks D adalah 1 kali 3, dan dimensi matriks D 1 kali 3. Nah, matriks D itu disebut juga dengan vektor baris berdimensi 3. Apa itu vektor? Vektor adalah bentuk matriks khusus yang hanya mempunyai satu baris atau satu kolom. Sedangkan untuk matriks E ini disebut dengan vektor kolom berdimensi 4 karena hanya terdiri dari satu kolom. Berikutnya adalah transpos matriks. Transpos matriks adalah matriks transpos. Matriks putar adalah suatu matriks yang dibentuk dengan cara memutar baris ke I suatu matriks menjadi kolom ke I matriks transpos. Contohnya seperti ini. Jika ada baris matriks A ada A, C, E di kolom pertama, kemudian di kolom kedua ada B, D, F. Kalau ditranspos, maka kolom pertama tadi yang berisi A, C, E itu akan menjadi baris. Sehingga A transposnya adalah baris pertama A, C, E dan baris kedua adalah B, D, F. Contoh berikutnya, matriks A pada kolom pertama itu ada 3, 5. Kalau kita transpos yang semula kolom itu akan menjadi baris sehingga A transposnya baris pertama 3, 5 dan baris kedua negatif 1, 2. Begitu juga dengan matriks B. Matriks B pada kolom pertama itu ada 2, 3. Jika ditranspos maka akan menjadi baris. Baris pertamanya 2, 3, baris kedua 1, 4, baris ketiga negatif 5, 2. Contoh transpos matriks berikutnya. Matriks A yang semula di sini adalah kolom pertama berisi 1, 2, itu akan ditranspos menjadi baris. Sehingga baris pertama ini adalah 1, 2, kemudian baris kedua adalah 3, 5. Begitu juga dengan matriks B, matriks C, dan matriks D. Untuk pengaplikasiannya sama. Berikutnya adalah pengoperasian matriks. Pengoperasian matriks ada 3, penjumlahan dan pengurangan matriks dan perkalian matriks. Syaratnya, pada penjumlahan dan pengurangan matriks, kedua matriks yang akan dijumlah atau dikurangkan harus berdimensi sama. Artinya, baris dan kolom pada dua matriks, katakanlah matriks A dan matriks B, dimensinya harus sama, baris dan kolomnya sama. Contohnya, matriks A.
Di sini ada 3 baris, secara horizontal ada 1, 2, 3, dan secara vertikal ada 3, sehingga dimensinya 3 kali 3. Matriks B ada 3 baris, 3 kolom juga, sehingga matriks A bisa dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks terhadap matriks B. Cara penjumlahannya, 8 ditambah 1, 9 tambah 3, 7 tambah 6, dan seterusnya. Contoh penjumlahan matriks berikutnya. Di sini ada matriks A, B, dan C. Matriks A di sini dimensinya adalah hanya terdiri dari 1 kolom dan 2 baris. Matriks B juga 1 kolom, 2 baris. Jadi ini 1 kali 2 ya. Jadi ada 2 kali 1 ya. 2 kali 1. Jadi di sini ada 2 kali 1 ya. Oke, ini ada 2 baris. Oke, 2 baris dan 1 kolom. Kemudian matriks B juga 2 baris, kemudian 1 kolom. Begitu juga dengan matriks C. Matriks C juga 2 baris, 1 kolom. Sehingga karena dimensinya sama, kita bisa lakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangan matriks. Untuk penjumlahan tinggal dijumlahkan saja 5 tambah 1, 4 tambah 2, dan seterusnya. Berikutnya adalah perkalian matriks. Syarat perkalian matriks adalah nilai R-nya itu sama. Jadi di A di sini, M itu sebagai baris. Oke, ini baris. Kemudian R di matriks BA itu adalah kolom. Ini kolom. Oke, ini kolom ya. Oke, ini kolom. Kemudian untuk matriks B, R di sini adalah baris dan N untuk matriks B adalah kolom. Pengaplikasiannya, jika matriks A ini berdimensi ada secara mendatar ya, ada 1, 2, 3, 3 baris dan ada 4 kolom. Matriks B itu berdimensi 2, ada 4 baris dan ada 2 kolom. Sehingga di sini nilai R-nya sama ya. Untuk matriks A dan B, 4. Bisa dilakukan operasi perkalian matriks yang nanti hasilnya adalah dimensinya 3 kali 2, 3 baris, 2 kolom. Caranya bagaimana untuk mengalikannya? Yaitu baris pertama dikalikan dengan kolom pertama di sini. Di sini ya. Oke, sehingga ini nanti hasilnya yang di sini. 2 dikalikan 1 ditambah 3 dikalikan 7 ditambah 4 dikalikan 4 ditambah 5 dikalikan 11. Dan seterusnya. Contoh perkalian matriks berikutnya. Jika matriks A itu berdimensi 3 dikalikan 2, ada 3 baris ya, 2 kolom. Kemudian matriks B berdimensi 2 baris, 1 kolom. Ini nilai R-nya sama sehingga bisa dilakukan operasi perkalian. Operasi perkalian caranya bagaimana? Seperti ini, 4 dikalikan 4 ditambah 3 dikalikan 3 dan seterusnya. Untuk contoh yang berikutnya, matriks B dikalikan A, bisa atau tidak dilakukan operasi perkalian matriks? Caranya kita samakan dimensi R-nya terlebih dahulu, R-nya sama atau tidak. Kita cari dimensinya. Dimensi untuk matriks B, 2 baris 1 kolom. Dimensi untuk matriks A, ini ada 3 baris, ada 2 kolom. Kalau kita lihat nilai R-nya, matriks B dan A tidak sama, sehingga tidak bisa dilakukan operasi perkalian matriks atau tidak terdefinisikan. Contoh perkalian matriks berikutnya. Matriks A ini berdimensi 3 kali 3, 3 baris, dan 3 kolom. Matriks B berdimensi sama, 3 kali 3. Sehingga ini bisa dilakukan operasi perkalian matriks. Karena R-nya sama, caranya bagaimana? Di sini sudah dijelaskan, 2 dikalikan 3, ditambah 3 dikalikan 4, ditambah 4 kalikan 7, dan seterusnya. Jadi, baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Di sini ya, ini dikalikan. Kemudian untuk contoh berikutnya, matriks B dikalikan A, itu juga sama, dimensinya 3 kalikan 3. Kemudian matriks A juga dimensinya 3 kali 3. Berarti di sini bisa dilakukan operasi perkalian juga, yang nanti matriks C itu dimensinya 3 kalikan 3. Berikutnya adalah peranan matriks. Matriks memungkinkan menyatakan suatu sistem persamaan linear yang rumit dalam suatu cara yang ringkas dan sederhana.
Yang kedua, memberikan cara yang cepat untuk menentukan apakah suatu persamaan linear terdapat pemecahan sebelum kita coba. Yang ketiga, memberikan sarana penyelesaian sistem persamaan linear. Berikut adalah penyelesaian sistem persamaan linear. Di sini, kita bisa menyelesaikan dengan AX sama dengan B. Contoh sistem persamaan linear, di materi fungsi kemarin kita sudah membahas bahwa ada namanya variabel dependent dan ada namanya variabel independent. Nah, di sistem persamaan linear di sini ada 3 variabel yaitu X1, X2, X3 dan ada 3 persamaan yaitu persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Untuk mencari nilai X1, X2, X3 bisa menggunakan cara persamaan linear yaitu dengan cara substitusi atau eliminasi atau bisa juga dengan cara menggunakan matriks. Kalau menggunakan matriks berarti persamaan linear di sini kita ubah dalam bentuk matriks. Di sini kita lihat X1 ini koefisien 1 ya. Kemudian kalau tidak ada variabel X1-nya berarti nilainya adalah 0 di sini. Kemudian kalau di sini X2-nya negatif berarti ditulis negatif 1. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai X1, X2, X3. Caranya bagaimana? Kita menggunakan namanya perkalian ya dan kaidah Cramer. Untuk kaidah Cramer, cara menyelesaikannya adalah menggunakan rumus XI sama dengan kalau ada tanda garis seperti ini dibaca dengan determinan. Sehingga determinan dari matriks khusus yang dibentuk dari matriks koefisien asalnya dibagi dengan determinan dari matriks koefisien. Untuk determinan matriks dimensi 3 kalikan 3, kita bisa menggunakan dua cara. Ini cara pertama, kemudian ini adalah cara kedua. Bisa kalian menggunakan cara pertama atau cara kedua, silahkan. Hasilnya nanti sama saja semestinya. Untuk cara kedua, tinggal kalian buat yang kolom pertama dan kolom 2 di sini ya. Ini kolom pertama dan kolom 2 di sini. Tinggal kalian tuliskan saja kolom pertama ADG kalian tuliskan di sini, kemudian BEH kolom kedua kalian tuliskan di sini. Kemudian secara diagonal yang warna biru ditambah dan diagonal secara yang berwarna pink itu dikurang. Sehingga determinan A dimensi 3 kali 3, A kalikan E kalikan I plus B kalikan F kalikan G ditambah C kalikan D kalikan H minus C kalikan E kalikan G minus A kalikan F kalikan H minus B kalikan D kalikan I. Contohnya matriks A, untuk kolom pertama 5, 2, 4, untuk kolom kedua negatif 2, 3, negatif 5, kolom ketiga 3, negatif 5, 6. Kalian bisa menghitung determinan A menggunakan cara pertama, nanti hasilnya negatif 37, atau menggunakan cara kedua. Sama saja nanti hasilnya sama-sama, hasilnya adalah negatif 37. Berikutnya penerapan matriks. Sebuah perusahaan dengan beberapa saluran distribusi dan beberapa jenis produk yang berbeda, matriks memberikan cara yang ringkas untuk mengendalikan persediaan. Ada 4 saluran distribusi dan 4 macam produk A, B, C, D. Contoh penerapan matriks. Permintaan dan penawaran suatu barang ditunjukkan oleh fungsi berikut. Supply-nya negatif 5 plus 3P dan demand-nya 10 negatif 2P. Kalian diminta menentukan berapa harga dan kuantitas keseimbangan produk tersebut. Jadi diminta menentukan berapa harga dan kuantitas keseimbangan produk tersebut. Kalian bisa menggunakan cara pertama dengan menggunakan persamaan seperti ini, nanti menyelesaikannya menggunakan eliminasi atau substitusi, atau menggunakan cara kedua yaitu menggunakan matriks. Caranya persamaan dirubah menjadi bentuk seperti ini, kemudian diubah dalam bentuk matriks. Ini QS-nya koefisiennya 1, kemudian ini negatif 3, quantity negatif 5, kemudian ini 1, koefisiennya 1 untuk demand-nya, kemudian 2, price 10. Untuk menghitung nilai Q dan P-nya, kalian bisa menggunakan namanya kaidah Cramer yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kita menggunakan determinan A untuk dimensi 2 kali 2, tinggal dikalikan silang saja. Jika ada simbol A11, ini bacanya adalah baris pertama, kolom pertama. A21 berarti baris kedua, kolom pertama, dan seterusnya. Untuk determinan A dimensi 2 kali 2 tinggal dikalikan silang, sehingga hasilnya A11 dikalikan A22 negatif A21 dikalikan A12. Dengan metode Cramer, nanti akan didapatkan hasil determinan A5, determinan A1 20, dan determinan A2 itu 15. Kita bisa menghitung nilai Q quantity, berarti A1 dibagi A, determinan A1 dibagi determinan A, hasilnya adalah 4, dan untuk price harga, determinan A2 dibagi A.
Hasilnya adalah 3. Contoh penerapan matriks berikutnya, sebuah industri elektronik yang khusus memproduksi TV, VCD player, dan tape kompo dalam seminggu menyalurkan produknya melalui 3 toko eceran, toko 1, 2, 3. Toko eceran pertama memiliki persediaan 30 TV, 40 VCD, dan 60 tape kompo. Toko eceran kedua memiliki persediaan 50 TV, 60 VCD, dan 20 tape kompo. Toko eceran ketiga memiliki 25 TV, 10 VCD, dan 70 tape kompo. Jika harga jual per unit dalam jutaan rupiah untuk TV 2, VCD player 1, dan tape kompo 1,5, nyatakanlah persediaan barang elektronik tersebut Q, quantity dalam bentuk matriks. Yang P, nyatakanlah harga jual barang elektronik tersebut P, price, dalam bentuk matriks. Dan jika semua persediaan tersebut terjual habis, hitunglah total penjualan dari persediaan barang-barang elektronik tersebut R pada masing-masing toko eceran melalui operasi matriks. Cara penyelesaiannya seperti apa? Seperti ini, kita gunakan matriks. Tadi ada 3 toko eceran, 1, 2, 3, kemudian ada 3 macam produk, tape, VCD, dan tape kompo. Sehingga untuk kuantitinya bisa dituliskan seperti ini dalam bentuk matriks. Kemudian matriks harga jual P, ini dalam bentuk vektor kolom untuk tape, VCD player, dan tape kompo. Kemudian total penjualan dari masing-masing toko eceran bisa dicari dengan cara mengalihkan quantity dikalikan dengan price. Untuk operasi perkalian kita bisa lihat apakah dimensinya sama atau tidak. Kemudian kita cari R-nya sama atau tidak gitu ya. Nah, untuk dimensi Q itu 3 baris, kemudian 3 kolom ya, 3 kolom. Kemudian untuk price itu adalah 3 baris, 1 kolom. Sehingga kita bisa menentukan nilai R-nya. Ternyata R-nya untuk matriks Q dan P itu sama ya, sehingga bisa kita lakukan operasi perkalian. Cara melakukannya seperti apa? Tinggal baris pertama dikalikan kolom pertama di matriks P. Berarti 30 kalikan 2 ditambah 40 kalikan 1 ditambah 60 kalikan 1,5 dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan hasil untuk total penjualan masing-masing toko eceran pertama dan kedua sama 190 juta rupiah dan toko eceran kedua 165 juta rupiah. Berikutnya di sini ada soal latihan di slide terakhir di materi matriks, silahkan kalian kerjakan. Kalau belum jelas, kalian bisa melihat slide sebelumnya untuk membantu mengerjakan soal latihan ini. Berikut daftar referensi yang digunakan pada materi matriks. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di materi matematika ekonomi dan bisnis selanjutnya.